Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Farhani Afifah. Di sini aku akan menjelaskan beberapa hal terkait ilmu neuroscience dalam pembelajaran. Poin-poin yang akan dijelaskan di sini dimulai dari konsep neuroscience, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience, dan tahapan pembelajaran berbasis neuroscience. Tanpa berlama lagi, langsung aja yuk kita mulai ke pembahasan berikut ini. Nah, sebelumnya teman-teman tuh udah tahu belum sih apa itu neuroscience? Mungkin udah pernah dengar gitu. Nah, sebelumnya pasti teman-teman di sini tahu kan kalau manusia itu adalah makhluk yang selalu berpikir dengan otaknya sepanjang hayatnya. Manusia tuh membutuhkan asupan berupa informasi dan data dalam proses berpikirnya, yang nantinya akan dapat diolah maupun diproses hingga akhirnya menghasilkan data atau informasi yang baru. Nah, neuroscience di sini dimaksudkan sebagai suatu bidang kajian yang mengenai sistem saraf yang terdapat di dalam otak manusia yang berhubungan dengan kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, kemudian persepsi, ingatan, dan ada kaitannya dengan pembelajar. Nah, kemudian di sini ada beberapa prinsip-prinsip neuroscience. Ada beberapa prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience yang perlu diperhatikan agar pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Prinsip-prinsip pembelajaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, secara umum, memori jangka pendek otak kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada pagi hari dan paling tidak efektif pada sore hari. Sebaliknya, memori jangka panjang kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada sore hari. Itu artinya, waktu pembelajaran terkait penyerapan informasi yang paling baik itu dilakukan di pagi hari, sedangkan waktu terbaik untuk pengulangan, pengolahan, dan refleksi informasi itu paling baik dilakukan di waktu sore hari. Peserta didik akan dapat mengingat dengan lebih baik materi yang berkaitan dengan semantik seperti nama, tempat, tanggal, dan fakta di pagi hari dan akan lebih baik menyerap materi yang bersifat pemaknaan mendalam itu di sore hari. Kemudian, prinsip yang kedua, otak kita memiliki siklus biokognitif terkait perhatiannya yang naik turun setiap 90 menit. Dalam 24 jam, otak kita memiliki siklus naik turun perhatiannya sebanyak 16 kali. Itu artinya, jika kita temukan sebagian peserta didik yang kita lihat terus-menerus mengantuk di dalam kelas, bisa jadi mereka sedang berada pada titik terendah perhatian mereka. Jika itu terjadi, langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah untuk mengajak peserta didik tersebut untuk melakukan gerakan-gerakan peregangan dan gerak badan untuk kembali memfokuskan perhatian mereka, seperti itu. Nah, untuk prinsip yang ketiga, pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan kedua belahan otak kanan dan kiri secara seimbang. Seperti yang tadi dijelaskan, otak kiri menyerap informasi berupa kata-kata dan bahasa, sedangkan otak kanan menyerap informasi dengan gambar, warna, dan musik. Itu artinya, informasi yang disampaikan dalam paduan kata dan gambar serta diiringi musik akan lebih cepat terserap dan tersimpan dalam otak peserta didik ketimbang hanya lewat kata-kata saja, seperti itu. Kemudian, untuk prinsip yang keempat adalah belahan otak kanan dan kiri kita mengalami siklus efisiensi secara bergantian setiap 90-100 menit. Dari spasial tinggi ke variabel rendah, kemudian ke variabel tinggi, kemudian ke spasial rendah. Dengan kata lain, dominasi otak kita itu berpindah secara bergantian dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan selama 16 kali sehari. Nah, yang harus disadari adalah bahwa periode pergantian otak kanan dan kiri antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya itu dan antara guru maupun peserta didik bisa jadi tidak sama. Nah, implikasinya yang bisa diterapkan itu peserta didik harus diberikan kesempatan untuk melakukan gerakan pelenturan dan berjemur di bawah sinar matahari di pagi hari. Sehingga kedua bagian belahan otak kanan dan kiri dapat terstimulasi dengan baik untuk berpikir. Terus juga peserta didik harus diajari untuk memodifikasi ritme dengan memvariasikan waktu tidur, olahraga, makan, dan pemaparan sinar matahari. Seperti itu. Nah, untuk prinsip yang kelima yaitu pembelajaran mencapai hasil terbaik apabila difokuskan pada pembahasan materi, dipecah ke kegiatan lain seperti kerja kelompok, kemudian difokuskan kembali pada pembahasan materi. Seperti yang kita ketahui ya, kalau pembelajaran terfokus secara terus-menerus itu akan semakin tidak baik dan tidak efisien. Contohnya, meminta peserta didik hanya mengerjakan tugas panjang waktu pembelajaran itu bertentangan dengan cara otak belajar secara alamiah, baik secara biologis maupun edukatif. Jadi memang proses pembelajaran harus divariasikan biar kita tidak jenuh, seperti itu. Kemudian untuk prinsip yang keenam yaitu pembelajaran akan menarik perhatian otak jika memperhatikan perubahan gerakan, cahaya, kekontrasan, dan warna.
Contohnya itu ketika belajar, jangan hanya dijelaskan saja, tapi kita bisa berikan objek kepada pembelajar supaya mereka dapat menyentuh dan merasakannya. Contohnya, kita bisa beri kode warna pada kotak-kotak materi bagi siswa supaya lebih mudah bagi mereka untuk mengaksesnya. Kemudian, prinsip yang ketujuh, proses pembelajaran agar optimal harus memperhatikan beberapa faktor lingkungan. Di antaranya yaitu suhu ruangan, pilihan warna kelas, desain warna tampilan media, pengaturan ruang kelas termasuk setting tempat duduk, pencahayaan, tanaman, musik, aroma, perbandingan ruas ruangan dengan jumlah peserta didik, ketersediaan air minum, dan media pembelajaran. Nah, hal tersebut itu dapat bermanfaat supaya proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan pembelajaran jauh lebih efektif, seperti itu. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah bahas terkait prinsip-prinsip yang harus diperhatikan gitu ya dalam pembelajaran neuroscience. Selanjutnya kita beralih ke tahapan pembelajaran neuroscience. Nah, di sini tahapan pembelajaran neuroscience ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan, kemudian akuisisi, terus tahapan ketiga itu elaborasi atau koreksi kesalahan dan pendalaman. Kemudian yang keempat adalah formasi memori pembelajaran, yaitu menggabungkan sandi. Dan yang kelima adalah tahapan integrasi fungsional, yaitu penggunaan yang diperluas. Nah, tahapan pembelajaran berbasis neuroscience yang pertama yaitu adalah tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahap pemberian kerangka kerja bagi pembelajaran baru dan mempersiapkan otak peserta didik dengan koneksi-koneksi yang memungkinkan. Nah, kegiatan belajar dilakukan pada tahap ini diantaranya yaitu yang pertama yaitu membuat peserta didik tertarik dan senang dengan proses kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, melakukan presentasi visual garis besar keseluruhan materi pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian juga menjelaskan kaitan topik materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Nah, menjelaskan manfaat dan pentingnya topik yang dipelajari itu tujuannya adalah untuk memperkaya latar belakang pengalaman peserta didik terkait materi yang dipelajari. Nah, untuk memperkaya latar belakang pengalamannya, para peserta didik itu dapat diberikan tugas membaca di rumah terlebih dahulu terkait materi yang akan dipelajari hari ini. Terus, dalam proses pembelajaran di kelas, kegiatan persiapan bisa dimulai dengan kegiatan eksplorasi oleh peserta didik, diantaranya melalui tayangan video, kunjungan ke museum, membaca buku di perpustakaan, atau menonton tayangan TV edukasi yang relevan dengan materi yang akan dipelajari. Nah, kemudian tahap kedua adalah akuisisi. Tahap akuisisi adalah tahap penciptaan koneksi di mana neuron-neuron dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Koneksi antara neuron akan terbentuk ketika pengalaman belajar peserta didik itu bersifat baru dan berhubungan dengan materi yang pernah dipelajari. Koneksi yang kuat atau koneksi yang menghasilkan hasil belajar akan terjadi jika input pengalaman peserta didik merupakan input yang sudah dikenali atau input pengetahuan yang diterima pernah dipelajari peserta didik sebelumnya. Pada tahap akuisisi ini, penguatan koneksi antar neuron pada otak peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Di antaranya melalui kegiatan diskusi, pembelajaran dengan memanfaatkan media visual, simulasi lingkungan, pengalaman praktis seperti percobaan atau eksperimen, kemudian simulasi, kegiatan manipulatif, video refleksi, proyek-proyek kelompok, dan aktivitas berpasangan. Jadi, kita bisa bagi peserta didik menjadi beberapa kelompok diskusi untuk mengerjakan suatu proyek, melakukan eksperimen, stimulasi, atau studi kasus. Namun yang harus diingat, keberhasilan tahap akuisisi ini dalam memperkuat koneksi antara neuron sangat tergantung pada pengetahuan peserta didik sebelumnya terkait materi yang telah dipelajari. Seperti itu. Nah, tahap ketiga adalah tahap elaborasi. Tahap elaborasi merupakan tahap untuk memastikan bahwa apa yang dikuasai oleh peserta didik adalah ilmu yang benar dan akurat. Dengan kata lain, tahap elaborasi merupakan tahap koreksi kesalahan dan pendalaman. Melalui elaborasi, otak kita itu diberikan kesempatan untuk menyortir, menyelidiki, menganalisis, menguji, dan memperdalam pembelajaran. Proses elaborasi merupakan tahap untuk memastikan bahwa otak tetap menjaga koneksi yang diciptakan dari pembelajaran baru. Tapi kadang memang terdapat celah yang cukup besar antara apa yang dijelaskan oleh guru dengan apa yang dipahami oleh peserta didik. Untuk mengurangi celah ini, guru dapat melibatkan peserta didik dalam pemahaman yang lebih mendalam dan umpan balik. Contohnya, jika kegiatan sebelumnya berupa simulasi, berikanlah sesi tanya jawab terbuka tentang kegiatan simulasi yang telah dilakukan. Kemudian, jika kegiatan sebelumnya berupa proyek kelompok atau eksperimen, mintalah setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil proyek atau eksperimennya. Dan mintalah kelompok lainnya untuk mengomentarinya.
Selanjutnya, lakukanlah umpan balik, koreksilah hasil diskusi mereka jika terjadi miskonsepsi atau kesalahan konsep, dan tegaskanlah pemahaman mereka melalui presentasi visual yang menarik atau pemutaran video, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah sesi tanya jawab terbuka atau diskusi kelas selesai, mintalah peserta didik untuk membuat peta konsep atau peta pikiran, atau menyusun soal pertanyaan terkait materi yang telah dipelajari. Kemudian, tahap keempat adalah tahap formasi memori. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap pembelajaran yang merekatkan ikatan koneksi neuron lebih kuat. Kegiatan pembelajaran itu pastinya berupaya memastikan apa yang dipelajari hari kemarin masih tetap ada pada hari ini. Untuk dapat merekatkan ikatan koneksi yang lebih kuat, maka harus disediakan waktu khusus untuk perenungan peserta didik tanpa bimbingan materi yang dipelajari. Sediakan peserta didik area untuk mendengarkan musik, seperti itu. Kemudian, tahap kelima yaitu tahap integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah upaya untuk memperkuat dan memperharus materi pembelajaran. Upaya dapat dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran secara bervariasi. Metode pembelajaran secara bervariasi ini dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu mengkondisikan para peserta didik untuk bisa menyampaikan apa yang telah dipelajari kepada temannya. Misalnya, mempresentasikan peta konsep yang telah mereka buat pada tahap sebelumnya. Kemudian yang kedua, kondisikan agar para peserta didik saling bertanya dan mengevaluasi satu sama lain. Harus diingat kembali bahwa otak akan mampu bekerja secara lebih optimal dalam kondisi pembelajaran yang menyenangkan dan penuh penghargaan. Untuk itu, tutuplah semua tahapan pembelajaran di atas dengan sebuah perayaan kelas atau perayaan keberhasilan belajar peserta didik. Adanya perayaan kelas merupakan bentuk penghargaan atas usaha keras yang telah dilakukan peserta didik dalam proses pembelajaran. Perayaan yang paling sederhana dapat dilakukan dengan tos 5 jari kepada peserta didik atau mengucapkan yel-yel keberhasilan secara belajar kepada peserta didik secara bersama-sama. Nah, bagaimana sekarang sudah paham terkait ilmu neuroscience dalam pembelajaran? Sekian materi terkait ilmu neuroscience dalam pembelajaran. Terima kasih.